kita akan membahas orang asing, subjek pengungsi, pencari suaka, dan imigran ilegal. Ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya berharap membuka wawasan lebih banyak lagi bahwa orang asing di Indonesia bukan hanya orang asing mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja ahli, ataupun orang asing yang menjalani pendidikan di Indonesia, ataupun orang asing yang berwisata ke Indonesia. Tapi di sekitar kita ada orang asing, subjek pengungsi, pencari suaka, dan imigran ilegal. Jadi teman-teman lebih bisa mendetailkan terkait dengan orang asing di sekitarnya nanti. Jika memang ada subjek orang-orang asing dari negara-negara ini, saya harapkan teman-teman bisa berkoordinasi dengan kami. Karena sering kita temukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, subjek pengungsi dan pencari suaka, khususnya dikarenakan mereka karena kebosanannya menunggu status pengungsi dari UNHCR atau lembaga yang menangani status orang asing sebagai pengungsi atau pencari suaka. Jadi banyak kita temukan di lapangan karena di sekitar kita mereka kita taruh di penampungan atau shelter, mereka juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dan kekurang ketahuinya masyarakat sekitar terkait dengan orang asing tersebut dianggapnya mereka adalah para turis atau wisatawan yang datang ke Indonesia, sehingga karena baiknya orang Indonesia beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang bonafit lah istilahnya. Jadi banyak yang kemudian kita temukan di lapangan orang Indonesia yang menjalin hubungan dengan orang-orang subjek ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, saya lanjutkan. Definisi pengungsi. Jadi ada beberapa aturan terkait dengan pengungsi dan pencari suaka atau imigran ilegal. Teman-teman juga wajib mengetahui tentang ini nih. Konvensi 51 dan Protokol 67. Jadi di dalam Konvensi 51 dan 67, pengungsi itu didefinisikan orang-orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya berada di luar negaranya, dan tidak dapat dikarenakan ketakutan tersebut atau tidak ingin memperoleh perlindungan di negara tersebut, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, dia berada di luar negaranya, kemudian menetap di negara tersebut, kemudian karena ketakutannya tersebut tidak ingin kembali ke negaranya. Jadi pada prinsipnya orang-orang asing, subjek pengungsi, pencari suaka, dan imigran ilegal itu adalah mereka sengaja meninggalkan negaranya. Ya karena itu tadi, karena ada konflik di negaranya yang mendorong si orang asing untuk meninggalkan negaranya untuk mencari keamanan dirinya terlebih dahulu, baik dirinya pribadi ataupun keluarganya. Kemudian untuk pencari suaka adalah pencari suaka seseorang yang mencari perlindungan internasional sebagai individu atau secara berkelompok. Kemudian di negara dengan prosedur individu, pencari suaka adalah permohonannya belum diputuskan oleh negara di mana orang tersebut mengajukan permohonannya. Kemudian setiap permohonan suaka belum tentu dikabulkan sebagai pengungsi, tetapi pengungsi awalnya adalah pencari suaka. Jadi pencari suaka terlebih dahulu, kemudian disebutkan menjadi pengungsi. Kemudian pencari suaka diartikan juga orang yang mencari perlindungan untuk mendapatkan status pengungsi lintas batas. Jadi refugi itu lintas batas. Kemudian mereka sedang menunggu proses pengakuan akan permohonannya tadi atau klaimnya tadi.
Kemudian di sini ada definisi juga, pengungsi lintas batas adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya dan tidak dapat kembali kecuali situasi negaranya membaik, berarti ada konflik di negaranya, orang asing yang mengungsi melewati batas negara. Kemudian dia tidak mendapat perlindungan dari pemerintahnya sendiri. Contohnya adalah orang asing warga negara Myanmar. Jadi ada konflik di sana, dia meninggalkan negaranya hanya untuk mendapat perlindungan, dan orang yang Myanmar itu tidak, beberapa yang saya wawancari tidak mau kembali ke negaranya, karena ketika kembali ke negaranya disampaikan bahwa percuma saya kembali ke negara saya Pak, nanti saya di sana juga dibunuh. Jadi itu biasanya juga hasil wawancara saya dengan orang asing dari negara Afghanistan. Kemudian definisi imigran ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan perpindahan dari negara ke negara lain. Kemudian ilegal itu tidak sah, artinya adalah keberadaannya di negara tujuannya atau transitnya itu tidak resmi. Kemudian migran adalah orang yang meninggalkan negaranya. Sudah saya bahas kita pada sejarah lembaga keimigrasian pertama. Kemudian ada beberapa hal kenapa orang-orang subjek pengungsi atau pencari suaka meninggalkan atau berpindah paksa. Yang pertama adalah dikarenakan konflik, kekerasan atau pertikaian sosial, atau ada bencana di negaranya. Kemudian mereka melakukan perpindahan karena ada ekspansi di negaranya, kemudian dikarenakan bencana alam. Ini kenapa orang kemudian berpindahnya bukan secara sukarela tapi terpaksa. Kemudian definisi sebenarnya imigran ilegal adalah subjek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah. Intinya begitu, makanya dikatakan ilegal. Kemudian definisi pengungsi berdasarkan peraturan presiden. Jadi ini adalah dasar hukum penanganan pengungsi dan pencari suaka yang sampai dengan saat ini belum ada turunan atau aturan penggantinya. Diatur di pasal 1 angka 1 bahwa pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Kemudian dia di Indonesia dikarenakan ketakutan yang beralasan akan persekusi alasan ras, sama dengan definisi yang diatur di Konvensi 51 atau 67. Kemudian dia tidak menginginkan perlindungan dari negaranya. Artinya si orang asing subjek pengungsi dan mencari suaka itu tidak ingin kembali ke negara asalnya atau tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negaranya. Kemudian setelah mendapat status suaka dari UNHCR, maka baru bisa disebut yang namanya pengungsi. Kalau belum, masih dinamakan asylum seeker atau pencari suaka. Kita lanjutkan. Kenapa sih ada orang asing subjek pengungsi dan pencari suaka berada di wilayah Indonesia? Ada 3 faktor atau hal-hal yang menyebabkan keberadaannya di Indonesia. Yang pertama ada faktor pendorong. Orang asing subjek pengungsi dan pencari suaka meninggalkan negaranya karena ada faktor pendorong, karena ada konflik di negaranya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Afghanistan saat ini sedang konflik, makanya mereka mayoritas banyak warga negaranya yang meninggalkan negaranya. Kemudian karena keadaan ekonomi dan keamanan yang buruk, warga negara Myanmar ini mengalami. Kemudian ada faktor penarik, kenapa mereka bisa berada di Indonesia.
Jadi karena kondisi geografis Indonesia, salah satu faktornya, negara kita adalah negara kepulauan, yang mana merupakan daerah yang strategis untuk dijadikan transit. Sebenarnya negara tujuannya adalah Australia. Kenapa mereka menuju Australia? Karena Australia adalah negara yang sudah meratifikasi Konvensi 51 atau Protokol 67. Artinya, orang asing, subjek pengungsi dan pencari suaka yang bisa masuk ke negara Australia akan diberikan perlindungan sepenuhnya oleh negara Australia. Tapi kalau untuk Indonesia, sampai dengan saat ini belum meratifikasi Konvensi 51 atau Protokol 67 dikarenakan memang kondisi pemerintahan Indonesia sampai dengan saat ini warga negaranya aja masih banyak yang belum mapan. Kok ini kita mau menerima atau memberikan suaka kepada orang asing, khususnya mereka subjek pengungsi atau pencari suaka. Kemudian kenapa mereka bisa berada di Indonesia? Alasan yang ketiga adalah Indonesia ini masyarakatnya terkenal sangat ramah dan baik. Jadi kepada siapapun, apalagi kepada orang asing, itu mereka pemerintahan masyarakat Indonesia ini dikenal di luar negeri sangat welcome, sangat terbuka. Kemudian adanya ini perwakilan UNHCR di Jakarta, ini menjadi faktor kenapa orang asing, subjek pengungsi dan pencari suaka banyak berada di Indonesia, karena Indonesia ini ada perwakilan UNHCR di Indonesia. Kemudian kebijakan pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini mengizinkan untuk tinggal di wilayah Indonesia bagi mereka orang asing, subjek pengungsi dan pencari suaka. Kemudian selain faktor pendorong dan penarik, ada faktor penyebabnya juga. Karena mereka ingin mencari suaka. WNI pun boleh mencari suaka ke negara lain. Itu tidak, istilahnya tidak dilarang, tidak. Itu banyak juga ternyata orang Indonesia yang di luar negeri meminta suaka. Misalnya ada di Australia, ada di Jerman, ada juga di Amerika. Ternyata ada, menurut data laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, bahwa beberapa warga negara Indonesia mengajukan suaka. Artinya ingin, salah satunya ingin menjadi warga negara tersebut. Kemudian ada pihak di antara mereka yang memberikan kesempatan untuk memanfaatkan kondisi orang tersebut berada dalam konflik untuk keluar dari negaranya dan memasuki negara lain secara ilegal atau smuggler. Smuggler ini adalah pelaku penyelundupan manusia. Jadi karena kan ada ini tadi, faktor pendorong dan penarik tadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk bisa membawa orang asing, subjek pencari suaka dan imigran ilegal masuk wilayah Indonesia. Dan duitnya tidak kecil. Di tahun 2011-12 itu saya pernah menyidik terkait dengan kasus penyelundupan manusia dari Afghanistan. Itu waktu itu saya di Polonia Medan, satu orangnya itu sangat fantastis harganya. Jadi bisa sampai 60.000 US dollar. Untuk dijanjikan akan bisa sampai di Australia. Tapi begitu masuk Indonesia ya sudah, oleh pelaku atau oknum tersebut ditinggal begitu saja. Dan perjanjiannya tidak ada tertulis atau apa, hanya sebatas karena memanfaatkan manfaat mereka yang ingin meninggalkan negaranya untuk mendapat suaka di Australia. Kemudian salah satu penyebab tadi sudah sampaikan terkait dengan faktor penarik, bahwa keberadaan UNHCR di Indonesia ini merupakan salah satu alasan tersendiri, yang strategis juga alasan tersebut, karena sampai dengan saat ini status pengungsi dan pencari suaka yang memiliki kewenangan untuk memberikan statusnya adalah bukan pemerintah Indonesia, tapi
adalah UNHCR, organisasi di bawah PBB yang menangani terkait dengan pengungsi dan pencari suaka. Ini adalah beberapa contoh yang kita temukan di perairan Indonesia. Orang asing, subjek, pengungsi, dan pencari suaka ketika kita temukan di lapangan. Ada yang lihat, teman-teman bisa lihat langsung di gambar ini, luar biasa. Bahkan ada yang sudah meninggal juga kita temukan di kapal tersebut. Ini banyak kita temukan di daerah Sumatera Utara khususnya, karena berbatasan langsung darat dan laut dengan pemerintah Malaysia, dan sangat banyak sekali jalur tikusnya atau jalur yang tidak resmi di sana. Nah, lihat sendiri nih, ketika kita temukan mereka untuk duduk aja susah di sini. Kemudian ini foto satelit yang diambil oleh teman-teman dari Angkatan Laut, ditemukan di perairan lepas. Keberadaan mereka terombang-ambing karena kehabisan bahan bakar. Ini adalah potret bagaimana kita menemukan orang asing, subjek pengungsi, dan pencari suaka di lautan. Bisa kita bayangkan alangkah sangat menderitanya mereka. Tapi jangan salah, kemudian beberapa kapal yang kita temukan, sebenarnya mereka sudah membawa harta benda di kapal ini. Banyak juga yang bawa emas kita temukan di sini. Mereka cuma memiliki tujuan, saya ingin ke Australia untuk mendapatkan suaka dari pemerintah Australia. Gitu. Oke. Kemudian kenapa mereka bisa berada di Indonesia? Karena sebelum sampai Australia itu di bawahnya ini, di bawah Indonesia ini, ada Australia di sini. Mereka pasti melewati perairan Indonesia. Nah, ini adalah negara asal, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka. Mereka melalui jalur laut. Mereka masuk Malaysia, kemudian ada yang juga langsung ke Pulau Sumatera di sini, atau ada mereka yang langsung direct ke Jakarta. Ini jalur-jalurnya. Tujuannya ke sini sebenarnya, Australia. Tapi untuk sampai Australia mereka transit dulu di Indonesia. Paling banyak di Sumatera ini. Oke, ini adalah jalur perjalanan orang asing, subjek pengungsi, dan pencari suaka yang kita temukan hasil dari pengembangan dari berbagai kasus yang kita temukan di lapangan. Kemudian ini tidak saya bahas. Ini kondisi foto dari atas ya, sumber dari atas, bahwa memang antara Malaysia dengan Indonesia, khususnya daerah Sumatera itu, teman-teman bisa lihat sendiri. Misalnya jalurnya itu dengan mudah bisa dimasuki lewat mana saja. Ini adalah beberapa tempat-tempat yang digunakan oleh orang asing, subjek pengungsi, dan pencari suaka bisa berada di Indonesia. Kemudian orang asing, subjek pengungsi, dan pencari suaka memiliki modus operandi baik secara legal, secara sah, ataupun secara ilegal. Modus operandi secara sah, mereka masuknya resmi, pakai visa. Kemudian setelah di Indonesia, mereka mengajukan status pengungsi. Padahal di visanya mereka bukan untuk ini mengajukan status pengungsi, tapi untuk kegiatan lainnya. Tapi kenyataannya setelah di Indonesia, bahkan yang penting dia masuk wilayah Indonesia, kemudian dokumen keimigrasiannya banyak kita temukan dibuang. Saya banyak waktu di Medan waktu itu banyak menemukan paspor warga negara Afghanistan yang dibuang di kamar mandi, tempat sampah kamar mandi itu. Karena mereka tujuannya yang penting masuk Indonesia, bisa berkomunikasi, bisa melaporkan keberadaannya ke UNHCR. Kemudian selama di Indonesia, sebenarnya mereka memiliki keluarga atau relasi yang sudah berada di Indonesia sebelumnya, yang kita tempatkan di
resettlement kalau tidak salah, atau pemukiman yang disediakan oleh kita untuk mengumpulkan mereka bisa berada di satu daerah. Kemudian bila ada kesempatan dan memiliki dana, mereka akan meninggalkan wilayah Indonesia secara ilegal untuk menuju Australia. Ini adalah jalur-jalur yang sudah kita lakukan pemetaan oleh tim terkait dengan status atau tim gugus tugas yang menangani pengungsi dan pencari suaka. Kemudian mayoritas mereka warga negara asing yang dari Afghanistan, Irak, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar. Ini yang melalui modus secara resmi. Kemudian secara ilegal jelas masuknya melalui jalur-jalur tikus. Kemudian mereka menggunakan media smuggler atau pelaku penyelundupan manusia. Kemudian setelah sampai di Indonesia menuju Jakarta untuk bisa mengajukan status pengungsi ke UNHCR. Kemudian selama di Indonesia dia tinggal di keluarganya yang ada di tempat penampungan yang sudah disediakan oleh IOM. IOM ini adalah International Organization Migrant, adalah lembaga swasta di bawah pemerintah Australia yang menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Jadi pendanaan IOM ini dari pemerintah Australia. Kemudian setelah ada kesempatan dan dana, maka mereka akan meninggalkan wilayah Indonesia baik yang jelas secara ilegal untuk menuju Australia. Ini adalah modus operandi baik legal ataupun ilegal. Kemudian saya lanjutkan, kondisi saat ini jumlah pencari suaka di Indonesia terus meningkat. Nanti saya akan sampaikan terkait dengan data-data keberadaan jumlah mereka di Indonesia update terakhir di bulan Juli. Kemudian ada keterlibatan anak buah kapal nakoda, kapal yang membawa penumpang ke Australia dan harus berhadapan dengan hukum di Australia. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Jadi pelaku smuggler adalah warga negara Indonesia dan tertangkap di Australia, yang akhirnya orang tersebut mendapat sanksi pidana di Australia. Saya lanjutkan. Update dan fakta pengungsi dan pencari suaka sampai saat ini. Tidak sedikit teman-teman orang asing subjek pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, hampir 14.000. Jumlahnya adalah 13.356. 10.010 berstatus pengungsi yang sudah diberikan statusnya oleh lembaga UNHCR. Data diambil per Juli 2021. Kemudian yang belum mendapatkan status sebanyak ini 3.346. Ya, kemudian 72% dari pengungsi dan pencari suaka dari negara Afghanistan sebanyak 56%. Kemudian dari Somalia 10%, Myanmar 5%. Kemudian orang asing tanpa kewarganegaraan yang terdata baru 900. Padahal kemungkinan masih banyak orang tanpa kewarganegaraan lebih dari 900. Ini yang data yang di UNHCR. Kemudian secara hak asasi manusia kita juga memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian mereka ini tersebar di 6 kota. Keberadaan UNHCR ini ada di 6 wilayah: Jakarta, Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Makassar. Kemudian sejumlah ini juga mendapatkan pendidikan, fasilitas pendidikan secara online. Kemudian negara dengan pengungsi terbanyak di Asia, paling banyak ada di Bangladesh, 864.000, di Malaysia sejumlah 178.000, di Thailand sejumlah ini 96.000, kemudian di Indonesia sekitar ini 13.356. Sekarang menurut hasil investigasi ataupun penyelidikan teman-teman bagian intelijen, bahwa
orang asing subjek pengungsi dan pencari suaka yang berada di Malaysia nih, mereka sudah siap masuk wilayah Indonesia. Bahkan beberapa yang kita temukan di lapangan, ketika kita menemukan orang asing subjek pengungsi dan pencari suaka, mereka sudah memiliki kartu UNHCR yang diterbitkan dari UNHCR Malaysia. Karena memang di sana lebih banyak orangnya dan tidak mendapatkan fasilitas yang manusiawi. Maka kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke wilayah Indonesia. Ini adalah data update terakhir per Juli 2021. Kemudian bagaimana peran imigrasi dalam pengawasan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi. Ini adalah dasar hukum penanganan pengungsi, ada di Undang-Undang Dasar 45, 28J terkait dengan hak asasi manusia, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99. Kemudian di sini ada sedikit benturan tumpang tindih bahwa kewenangan pemberi suaka orang asing ada di tangan Presiden, yang kemudian ini melahirkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Jadi ini adalah dasar hukum terakhir penanganan pengungsi dan pencari suaka. Oke, kita lanjutkan. Rumah Detensi Imigrasi adalah satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang melakukan penanganan terhadap mereka orang asing, subjek pengungsi dan pencari suaka, bekerja sama dengan IOM. IOM ini tadi sudah saya sampaikan, juga bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi, kemudian Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan Kementerian Polhukam, kemudian bekerja dengan Pemda, kemudian menyediakan ini tempat penampungan pengungsi ini berdasarkan Perpres 125. Sebenarnya seperti ini. Nah, di dalam tempat penampungan itu disediakan rumah sakit, rumah ibadah, dan menjamin keadaan aman tempat pengungsi tersebut. Kemudian untuk pengawasannya, ini Rumah Detensi Imigrasi memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengungsi, baik pada saat ditemukan, di tempat penampungannya, dan di luar tempat penampungan. Jadi di luar tempat penampungan ada di rumah sakit, mereka yang subjek difabel, anak-anak, kemudian lanjut usia, ini juga jadi ranah pengawasannya teman-teman yang bertugas di Rumah Detensi Imigrasi atau disingkat Rudenim. Kemudian upaya dari Rudenim adalah berkoordinasi untuk bisa memulangkan ke negara asalnya atau negara yang mau menampung orang asing dari subjek pengungsi tadi. Kemudian ini adalah beberapa permasalahan terkait dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka. Jadi banyak Pemda belum bisa menyediakan shelter atau penampungan bagi orang asing, subjek pengungsi dan pencari suaka. Kemudian Rumah Detensi Imigrasi masih difungsikan sebagai penampungan pengungsi, padahal bukan untuk menampung pengungsi berdasarkan Perpres tersebut. Tapi di tahun 2018 alih fungsi Rumah Detensi Imigrasi sudah diberlakukan di seluruh Indonesia. Orang asing subjek pengungsi dan mencari suaka ditempatkan di shelter yang difasilitasi oleh Pemda. Kemudian tempat akomodasi sementara terhadap pengungsi sangat terbatas. Baru ada di ini, Medan, Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Pekanbaru. Semarang sudah ada. Kemudian jumlah pencari suaka dan pengungsi Indonesia terus bertambah. Yaitu tadi karena beberapa negara yang juga ada pengungsinya, mereka semakin tidak memberikan pelayanan atau fasilitas yang baik kepada orang-orang ini, subjek pengungsi dan pencari suaka. Nah,
Salah satu langkah yang diambil oleh teman-teman dari Rumah Detensi Imigrasi adalah memfasilitasi mereka untuk mendapatkan penempatan baru atau resettlement, dan mereka yang ingin pulang secara sukarela. Karena anggaran deportasi sangat terbatas, dan yang menjadi persoalan adalah orang asing subjek pengungsi dan pencari suaka itu tidak mau pulang ke negaranya. Ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Indonesia, khususnya kami, teman-teman imigrasi yang bertugas di Rumah Detensi Imigrasi. Kemudian upaya penyelesaian masalah, kita sudah melakukan penguatan koordinasi kementerian lembaga dengan UNHCR dan AYOM guna mencari solusi percepatan proses dan penanganan pencari suaka dan pengungsi, kemudian mempercepat proses ini penempatan pemukiman yang baru atau resettlement, kemudian pulang secara sukarela AVR, kemudian pendeportasian, kemudian mencari tempat penampungan akomodasi yang lain yang tidak terpencar dan mempunyai akses minimal terhadap masyarakat, kemudian projustisiakan pelaku penyelundupan manusia atau para smuggler ini kita tindak sesuai dengan sanksi Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Oke. Kemudian terkait dengan Perpres yang sudah lahir di tahun 2018, lahirlah ini surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi memerintahkan Kepala Unit Pelayanan Teknis untuk berkoordinasi dengan kepolisian Pemda guna menjelaskan posisi di JNIM terkait dengan penghentian dari Australia dan AYOM. Jadi di tahun 2018 Australia sudah tidak memberikan dana kepada IOM untuk melakukan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Kemudian berusaha semaksimal mungkin menolak gelombang pencari suaka dan pengungsi, baik yang mandiri atau yang datang menyerahkan diri. Jadi ada berita sekitar seminggu yang lalu, orang asing pengungsi dan pencari suaka itu melakukan demonstrasi di depan kantor UNHCR di Jakarta. Jadi ini masalahnya akan semakin pelik dan menjadi PR tersendiri kami, khususnya Imigrasi Indonesia dan beberapa satuan kerja yang tergabung dalam gugus tugas penanganan pengungsi dan pencari suaka.